Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Aji di kanal YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini Pak Aji akan menyampaikan materi terkait dengan desain geometrik jalan, yaitu alignment horizontal. Alignment horizontal ini merupakan part yang kedua, yaitu tentang super elevasi. Para pemirsa, ternyata mendesain geometrik jalan, walaupun hanya sekedar horizontal saja, banyak hal yang perlu kita pahami. Sebelumnya sudah bicarakan Pak Haji tentang kaidah-kaidahnya seperti apa. Kali ini akan berbicara tentang super elevasinya seperti apa. Dan masih ada materi-materi yang khusus alignment horizontal. Akan kita pertajam lagi sehingga betul-betul nanti pemahaman tentang desain geometrik jalan ini bisa utuh Bapak Ibu semuanya. Oke, para pemirsa, pada materi super elevasi ini akan dibicarakan tentang pengertian apa yang disebut dengan super elevasi, kenapa super elevasi dipentingkan, manfaatnya untuk apa. Nah, ini penting para pemirsa karena di tikungan ini sering terjadi kecelakaan rawan karena adanya gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal ini adalah gaya yang cenderung kendaraan itu terpelanting keluar akibat adanya kecepatan, kemudian kesetimbangan antara koefisien gesek jalan dan roda ban dan segala macamnya. Ini akan dibahas para pemirsa sebenarnya bagaimana filosofi tentang pemahaman super elevasi itu, kemudian desainnya bagaimana, kemudian standarnya seperti apa, karena memang kita tetap mengacu kepada pedoman PDGJ 2021, pedoman desain geometrik jalan tahun 2021. Nah, untuk itu para pemirsa, supaya lebih jelasnya bagaimana sebenarnya apa itu super elevasi, silahkan simak penjelasan Pak Haji pada tayangan berikut ini. Baiklah para pemirsa, pada kesempatan ini Pak Haji akan menjelaskan tentang materi alignment horizontal. Ini adalah part yang kedua, yaitu tentang super elevasi. Para pemirsa, jadi materi alignment horizontal ini boleh dibilang sangat banyak ya, sehingga perlu dipecah-pecah oleh Pak Haji supaya fokus kepada pembahasan. Namun karena ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan tentang alignment horizontal, maka dibuat perbagian tentang alignment horizontal, mulai dari filosofinya bagaimana, kemudian komponen-komponen yang lain sampai ke nanti contoh perhitungannya. Nah, ini adalah part yang kedua, ini berbicara tentang super elevasi yang sebelumnya kaidah tentang alignment horizontal sudah dibahas di tayangan sebelumnya. Baiklah para pemirsa, apa itu yang disebut dengan super elevasi? Jadi, super elevasi adalah perbedaan ketinggian jalan pada sisi luar dan sisi dalam. Nah, jadi perbedaannya seperti apa? Ini adalah merupakan suatu bagian dari desain jalan, bagaimana supaya jalan itu berkeselamatan, nyaman bagi pengguna. Nah, mengapa super elevasi itu dianggap penting? Ketika kendaraan melintas di tikungan, gaya sentrifugal, ingat ya, ketika gaya itu ada massa, ada kecepatan tertentu, kemudian dia memutar, maka akan timbul namanya gaya sentrifugal. Secara fisika begitu para pemirsa, akan mempengaruhi kendaraan. Gaya sentrifugal ini akan menarik kendaraan ke sisi luar tikungan, ya, sehingga membuat kendaraan berpotensi keluar dari jalan, terpelanting, selip, atau bisa terjadi kecelakaan, ya. Oke. Kemudian super elevasi yang tepat akan membantu kendaraan melewati tikungan dengan lebih stabil dan aman. Nah, ini maunya ini sebenarnya outcome dari pembahasan super elevasi itu adalah supaya kendaraan stabil dan aman. Tentunya ini kombinasi dari berbagai macam faktor tentang kecepatan, kemudian kemiringan dan lain sebagainya nanti akan kita bahas. Oke. Nah, masih tentang kenapa super elevasi itu penting. Nah, syarat-syaratnya apa saja untuk menghitung super elevasi? Maka
Persyaratan untuk menghitung super elevasi atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap super elevasi itu adalah lebar jalan pada tikungan, kemudian radius tikungan, selanjutnya kecepatan desain atau VD, kemudian koefisien gesek antara jalan dengan roda kendaraan, selanjutnya perbedaan elevasi antara sisi dalam dan sisi luar tikungan. Miring jalannya itu seperti apa, sehingga mungkin para pemirsa pernah lihat istilahnya namanya ngempot. Ngempot itu di tikungan miring, kemudian pengemudinya kalau sepeda motor ya, ikut miring. Nah, itu sebenarnya bagian dari bagaimana mengimbangi gaya-gaya sentrifugal yang terjadi dengan adanya berbagai variabel tadi. Lebarnya bagaimana, radiusnya bagaimana, kecepatannya bagaimana, dan koefisien geseknya seperti apa, kemudian perbedaan elevasinya seperti apa. Nah ini kalau naik sepeda motor, pembalap-pembalap anak muda ini seperti itu. Apalagi kalau itu di balap internasional ya, itu juga seperti itu, ngempot kalau di tikungan. Nah, bagaimana cara menghitung super elevasi jalan? Cara menghitung super elevasi jalan adalah dengan menghitung kecepatannya seperti apa yang aman, nah, tentunya berdasarkan V-design tadi, kemudian perbedaan ketinggian antar sisi dalam dan luar seperti apa, dan slope super elevasi. Ini mempertajam dari yang di atas tadi ya. Oke, selanjutnya para pemirsa, penjelasan tentang bagaimana super elevasi itu. Para pemirsa, metode pencapaian super elevasi, jadi perbedaan antara tepi jalan tadi itu, bagaimana mencapainya, disebut dengan metode pencapaian super elevasi, didasarkan pada hubungan kurvilinier. Nah, dari kurva tikungannya seperti apa, antara super elevasi dan kekesatan samping jalan dengan kebalikan radius lengkungnya. Oke ya. Jadi pencapaian super elevasi itu ada hubungan kita sebut dengan namanya curve linear ya, curve linear antara super elevasi dan kekesatan. Metode ini mempunyai bentuk parabola asimetris dan mewakili sebaran praktis super elevasi terhadap suatu rentang kelengkungan. Metode ini menerapkan kecepatan tempuh rata-rata. Nah, nanti ada tabelnya bagaimana hubungan antara kecepatan tempuh, kemudian ada kecepatan tempuh rata-rata. Nah, namanya juga rata-rata, berarti ada yang melampaui dari rata-rata, ada yang lebih rendah dari rata-rata. Nah, tetapi base-nya adalah didasarkan pada kecepatan tempuh rata-rata yang lebih rendah dari kecepatan desain untuk mencapai super elevasi melebihi nilai lengkung pertengahan pada metode hubungan garis lurus. Metode ini berasumsi bahwa tidak semua pengendara berkendaraan berjalan dengan kecepatan yang sama. Tentu para pemirsa. Jadi ketika ada kecepatan desain, tentunya tidak semua pengguna itu pada kecepatan desain. Bahkan banyak terjadi distribusi kecepatan. Karena ya kemampuan mengemudinya berbeda, kemudian kehandalan kendaraannya berbeda, persepsi pengemudi terhadap lingkungan jalan maupun di sekitarnya juga berbeda-beda. Tingkat kehati-hatiannya juga berbeda. Inilah para pemirsa yang menyebabkan di mana kecepatan operasional di lapangan itu memang terjadi distribusi ya, tidak harus sama. Menurut saya justru di sini keunikannya para pemirsa. Bayangkan kalau kecepatannya sama semua, itu namanya konvoi ya. Ya, konvoi itu aja ada yang tertinggal kadang. Tapi secara umum bahwa secara acak pengguna jalan itu mempunyai distribusi kecepatan yang berbeda. Nah, di tabel 520 menunjukkan hubungan antara kecepatan desain dengan kecepatan tempuh rata-rata. Ya, oke, seperti apa para pemirsa? Jadi hubungan antara kecepatan desain di sini, kecepatan desainnya, kemudian sini adalah kecepatan tempuh rata-rata dalam satuan kilometer per jam para pemirsa, maka ada semacam hubungan ya. Kalau masih kecepatan rendah, maka kecepatan desain itu mendekati atau sama dengan kecepatan tempuh rata-rata ya.
20, kecepatan tempuh rata-rata 20 dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kecepatan itu sudah mulai meningkat, terutama di kisaran 50 km per jam, maka kecepatan tempuh rata-rata itu akan mulai bervariasi. Dicontohkan di sini 50, kemudian kecepatan rata-ratanya 47 dan seterusnya sampai di sini kecepatan 120 km per jam, maka kecepatan tempuh rata-ratanya adalah 98. Oke, inilah para pemirsa kaitannya dengan bagaimana metode distribusi superelevasi dan kekesatan samping. Ya, nanti hubungannya ke sana. Oke, nah lalu bagaimana sebenarnya nilai superelevasi itu? Ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Nah, superelevasi maksimum yang diterapkan adalah 8% ya kemiringannya. Untuk jalan antar kota, jalan perkotaan, dan jalan bebas hambatan sesuai dengan Permen PU nomor 11. Namun demikian para pemirsa, nanti akan saya cek untuk kita update dengan menggunakan Permen PU tentang kriteria desain tahun 2023. Ya, mohon maaf, nanti akan kita video akan kita update lagi ya. Tapi paling tidak menyatakan bahwa ada semacam penerapan superelevasinya adalah 8%. Tapi kira-kira ini sama ya antara 2011 dan 2023. Tapi nanti akan saya cek lagi. Nah, kemudian untuk superelevasi yang minimum, pada kecepatan menengah dan rendah, lebih dikehendaki agar semua tikungan memiliki nilai superelevasi setidaknya sama dengan kemiringan melintang yang normal pada bagian yang lurus ya. Oke, jadi ketika jalan lurus, kemudian misalnya kemiringannya itu 2%, maka pada kecepatan yang rendah, maka ini boleh disamakan ya. Apalagi nanti kalau kombinasi dengan radiusnya besar, maka ada syarat tertentu tidak perlu ada lengkung peralihan. Berarti juga artinya tidak perlu ada superelevasinya. Tapi nanti pembahasannya ini hanya suatu pengantar dulu terkait dengan superelevasi. Nah, dan 3% pada daerah dengan curah hujan yang tinggi. Pada tikungan besar, ya, ingat, pada tikungan besar, kemiringan melintang jalan yang normal atau adverse hendaknya dipertimbangkan berdasarkan tabel 521. Oke, baik, kita lihat nanti bagaimana tabel 521. Selanjutnya tentang penerapan superelevasi. Pada bagian jalan lurus, perkerasan jalur lalu lintas mempunyai kemiringan melintang normal untuk mengalirkan air, misalnya 2% atau 3%. Kemiringan arah sumbu tengah jalan antar kota tanpa median, ini untuk kalau tanpa median ya. Kemudian pada jalan dengan median, artinya kalau ini tanpa median, ini pada jalan yang lurus itu mempunyai kemiringan normal tertentu. Nah, kemudian kalau itu tanpa median, setiap jalur lalu lintas biasanya mempunyai profil kemiringan searah menjauhi medan ya. Kalau ada medan, maka miringnya itu air itu dibuang keluar, bukan dibuang di median. Itu maksudnya sebenarnya begitu, pengertian praktisnya begitu. Jadi miring, ini tengahnya ada median, kemudian kemiringannya itu yang lebih rendah berada menjauhi median. Artinya air hujan itu dibuang ke kiri ya, gitu ya. Nah, perubahan dari kemiringan melintang normal ke superelevasi penuh terjadi ketika jalan berubah dari lurus ke alinemen melengkung. Kecuali jika kemiringan melintang jalan adverse atau tikungan dengan kemiringan normal diterapkan, atau dari radius lengkung sangat besar dengan kemiringan melintang adverse ke lengkung radius yang lebih kecil ya. Jadi memang diperlukan perubahan kemiringan melintang normal ke superelevasi penuh, tapi ada beberapa syarat-syarat tadi yang sudah saya sampaikan ya. Masih berbicara tentang bagaimana penerapan superelevasi, sumbu rotasi. Ya, sumbu rotasi itu adalah titik di mana kemiringan melintang jalan berputar untuk membentuk superelevasi. Jadi asnya lah begitu ya, mana yang mau ditinggikan, mana yang tidak, dan mana yang tetap itu. Ya, yang tetap itu namanya
dengan sumbu rotasi itu tadi. Jadi titik kemiringan melintang jalan berputar untuk membentuk super elevasi tergantung pada jenis fasilitasnya, potongan melintang jalan yang digunakan dan medan dan lokasi jalannya ya. Oke. Pada jalan 2 lajur 2 arah, super elevasi dibentuk dengan rotasi setiap setengah potongan melintang termasuk bahu jalan pada garis tengah atau sumbu rotasi. Tentu kalau 2 lajur 2 arah para pemirsa begini ya. Kemudian titik yang tetap itu sumbu rotasinya ada di tengah, kemudian kalau itu mau menikung ke kanan maka bagian yang sebelah kanan ini kalau mau nikungnya ke kanan, bagian sebelah kanan akan meningkat begini ya. Kemudian secara berangsur-angsur yang sebelah kiri juga kalau mencari emaksnya juga yang sebelah kiri juga akan ikut turun. Tetapi sumbunya ini tadi, sumbu rotasinya tetap di sini, di as jalan tadi ya, gitu ya. Kemudian pada jalan yang dilengkapi median sempit, kurang dari 5 meter, kedua badan jalan bisa dirotasikan di garis tengah median. Nah, garis tengah median, monggo silakan. Ini memang kalau ada median itu beda, tapi sebenarnya erat kaitannya dengan pengaliran airnya kemana. Jadi sebenarnya ini kombinasi para pemirsa. Sumbu rotasi, kemudian airnya mau dibuang. Pak, kalau itu ada median, biasanya sumbu rotasinya yang menjauh dari median itu. Makanya di sini dinyatakan pada jalan yang dilengkapi median sempit kurang dari 5 meter, kedua badan jalan bisa dirotasikan dari garis tengah median. Jika median jalannya lebar, nah ini yang median sungguhan lah begitu ya. Sumbu rotasi biasanya sepanjang tepi median dari setiap badan jalan, terutama pada daerah datar, seperti pada gambar 518. Oke, baik para pemirsa, nanti akan kita tayangkan gambarnya. Masih tentang dengan bagaimana pencapaian super elevasi. Panjang pencapaian super elevasi, jadi bagaimana mencapai super elevasi tadi, adalah transisi kemiringan melintang jalan dari kemiringan badan jalan yang normal, jadi yang normal, pada bagian jalan yang lurus, hingga kemiringan melintang jalan super elevasi penuh pada busur lingkaran ya. Jadi dari yang jalan normal, kemudian pada bagian lurus, kemudian pada bagian tikungan ini ada super elevasinya. Nah, panjang pencapaiannya itu seperti apa? Nah, panjang pencapaian ini seperti apa? Di sini dinyatakan bahwa panjang total yang diperlukan untuk pencapaian super elevasi disebut dengan panjang pencapaian super elevasi. Kalau di rumus-rumus diberi simbol namanya LS ya. LS ini panjang spiral ya, tetapi di dalam bahasa terminologi yang tepat namanya panjang pencapaian super elevasi atau LS. Dalam bahasa lain disebut dengan run off ya. Oke, baik. Seperti apa penjelasannya? Elemen-elemen super elevasi seperti apa? Jadi, panjang super elevasi itu sebenarnya ada dua para pemirsa. Jadi ada panjang super elevasi run up atau disingkat dengan SRO dan panjang tangan run out. Run out. Jadi ini atau disingkat dengan TRO. Apa pengertian masing-masing? Panjang super elevasi run up adalah panjang jalan yang diperlukan untuk mencapai perubahan kemiringan melintang jalan dari yang datar dalam gambar disebut dengan level menjadi super elevasi penuh. Jadi dari yang normal ya datar ini sampai ke tikungan, puncak tikungannya. Itu namanya panjang super elevasi run off-nya. Nah, kemudian panjang tangan run out ya atau TRO adalah panjang jalan yang diperlukan untuk mencapai perubahan kemiringan melintang jalan dari kemiringan normal menjadi datar. Jadi ini dari normal menjadi datar. Kalau yang di atas tadi, kalau super elevasi run off itu adalah dari datar ke yang penuh. Ini ya. Oke, baik para pemirsa. Selanjutnya kita simak di sini di gambar ini. Jadi ini adalah gambar profil tipikal pencapaian super elevasi pada jalan 2 lajur.
Jadi pencapaian super elevasi apa? Berarti LS-nya seperti apa? Oke ya. Jadi gini para pemirsa, ini gambar sebuah tikungan. Kemudian ini adalah diagram untuk seolah-olah potongan melintangnya seperti apa, tapi pada segmen tertentu. Nah, kemudian ada bentuknya seperti ini. Nah, oke para pemirsa, gini. Jadi sebelum menikung, tentu jalan ini kan lurus ya toh. Nah, ketika masih lurus, maka bentuknya itu normal gini, normal crown sebenarnya ada seperti mahkota ya, sebut normal crown kalau di dalam astu begitu ya. Jadi as jalannya itu ada di sini para pemirsa, as jalannya ada di sini. Kemudian ketika lurus maka ini miring kemiringan normal, misalnya 2%, kemudian sehingga yang sebelah kiri turun, kemudian yang kanan juga miring 2%, sehingga ini juga turun. Nah, ketika akan masuk tikungan, ini secara berangsur-angsur ini akan berubah. Ya, contohnya pada suatu titik di sini, maka yang sebelah kiri ini sudah mendatar. Jadi levelnya sudah level mendatar ya, tapi yang kanan masih menurun. Kemudian pada tikungan di sini, di sepanjang puncak ini, sepanjang puncak di sini, maka di sini adalah ini turun, kemudian yang di sini sudah normal miringannya sama-sama tapi naik ke atas. Kalau yang tadi ini kan turun, kemudian ini selevel. Kalau kemudian ini sudah naik ya, naik dengan kemiringan yang searah normal tadi. Nah, terus berikutnya ini akan naik terus sebesar Emax tadi, kemiringan maksimum sampai di titik puncak di sini para pemirsa ya. Sampai di titik puncak di sini ini ada suatu notasi PI di sini, point of intersection ini. Nah, kemudian setelah itu secara berangsur-angsur ini berarti di daerah sini adalah meninggalkan tikungan ya, meninggalkan tikungan, maka di sini akan miringnya kemiringan normal yang sebelah kanan, kemudian ini miringnya sebesar normal tetapi naik. Kemudian ketika berangsur meninggalkan tikungan, maka yang sebelah kanan ini masih miring normal, kemudian yang sebelah kiri itu sudah datar ya, sama tingginya levelnya. Kemudian pas ke sini sudah mau masuk ke jalan yang lurus, maka di sini normal. Artinya yang as jalan ini sebagai sumber rotasi yang paling tinggi, kemudian ke kanan ini turun sebesar kemiringan normal, misalnya 2%, kemudian yang sebelah kiri juga turun sebesar kemiringan normal, itu adalah 2%, kemudian terus ini sudah lurus. Jadi para pemirsa, di sebelah sini itu adalah bagian jalan yang lurus, kemudian masuk tikungan dengan kemiringan yang makin lama sebelah kanan makin tinggi, kemudian ketika akan meninggalkan tikungan secara berangsur-angsur akan kembali kepada kondisi normal di sini. Oke ya, di sini keterangan saya para pemirsa ada TI, PI, TS, SSD, ESD, CS, LP, SD, NP, dan seterusnya ini ya, TRO, kemudian SRO, dan seterusnya ini ada simbol-simbol di sini, tapi intinya adalah ini adalah gambar 18 ini adalah profil tipikal pencapaian super elevasi pada jalan 2 lajur. Tentunya untuk jalan yang ada medianya tadi seperti yang dijelaskan, tapi tidak digambar di sini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan membicarakan tentang yang namanya laju rotasi. Nah, masih terkait dengan super elevasi. Nah, jadi super elevasi ini agak jelimet-jelimet sedikit ya, tapi bisa dilihat di lapangan ketika jalan nikung itu miring, itulah namanya berbicara tentang super elevasi. Kemudian ada namanya laju rotasi. Nah, laju rotasi perkerasan dibatasi tidak melampaui 2,5% per detik waktu tempuh pada kecepatan operasi. Panjang minimum pencapaian super elevasi untuk memenuhi kriteria laju rotasi yang sesuai bisa diturunkan dari persamaan 12 ya. Nanti ada persamaan 12. Kemudian laju rotasi 3,5% itu digunakan untuk kecepatan desain kurang dari 80 km per jam, berarti lebih rendah. Tapi untuk yang laju rotasi 2,5% itu satuannya radian per detik, sesuai untuk yang kecepatan desain lebih dari 80 km per jam. Oke, para pemirsa, inilah rumus tentang panjang pencapaian super elevasi berdasarkan kriteria laju rotasi.
Jadi ini rumusnya LR sama dengan 0,27B dikalikan E1 min E2 kalikan V per R, di mana LRR adalah panjang pencapaian super elevasi berdasarkan kriteria laju rotasi. Ya, oke, kita lanjutkan para pemirsa tentang kenaikan laju rotasi. Ya, kenaikan laju rotasi ini jika dibutuhkan meningkatkan laju rotasi sebagai upaya mengatur jalur aliran air hujan. Jadi laju rotasi ini erat kaitannya. Jadi memang permukaan jalan yang miring itu juga memang semuanya ada kaitannya. Selain ada kaitannya dengan gaya sentrifugal, kemudian aspek keselamatan kenyamanan, itu juga ada hubungannya dengan air hujan ini. Makanya tidak bisa dilepas di sini ya. Maka bisa dipertimbangkan menaikkan laju rotasi untuk mengurangi panjang jalur aliran dan mengurangi kemungkinan kendaraan mengalami aquaplaning. Nah, aquaplaning ini begini para pemirsa. Jadi ketika hujan, terus kemudian air hujan itu berada di permukaan jalan, kemudian air hujan ini tidak segera habis dan masih tertahan beberapa yang sangat tipis. Kemudian ini ada air hujan ini kehijak oleh roda, maka sebenarnya permukaan jalan dan roda ini tidak langsung kontak. Ya, ada selaput tipis, ya, thin film namanya. Nah, selaput tipis itu antara permukaan jalan dan roda yang isinya adalah air. Itulah yang disebut dengan proses mengalami aquaplaning itu. Nah, ini sebenarnya berbahaya para pemirsa. Ini itu bisa menimbulkan selip, bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, oleh karena itu perlu di dalam desain itu mempertimbangkan tentang bagaimana sebenarnya kenaikan laju rotasi itu. Nah, laju rotasi untuk yang 3,5% per detik bisa diperkenankan untuk jalan berkecepatan lebih tinggi dan 4% untuk jalan yang dibangun pada daerah pegunungan. Ya. Oke, ini rekomendasi dari PDGJ. Selanjutnya, kelandaian relatif. Nah, ini juga masih berbicara tentang super elevasi ini. Ya. Untuk penampilan dan kenyamanan. Nah, jalan juga pakai penampilan dan kenyamanan ternyata ya. Panjang run of super elevasi atau LS tadi ya, hendaknya dijelasan atas perbedaan maksimum yang dapat diterima antara kelandaian memanjang sumbu rotasi dan tepi perkerasan. Selanjutnya, sumbu rotasi yang tadi di titik jalan tengah tadi biasanya adalah garis tengah jalan yang tanpa pemisah jalan. Berarti kalau tanpa pemisah jalan tidak ada median, maka sumbu rotasinya berada di tengah. Tetapi dalam atau tetapi bisa tepi dalam atau tepi luar perkerasan pada jalan yang ada mediannya. Jadi dibedakan ya, kalau berbicara tentang kelandaian relatif itu apakah itu ada mediannya atau tidak. Kelandaian relatif maksimum bervariasi dengan kecepatan desain untuk memberikan panjang run off yang lebih panjang pada kecepatan lebih tinggi dan lebih pendek pada kecepatan yang lebih rendah. Jadi kalau speednya rendah ya kelandaian relatifnya tidak usah panjang-panjang ya gitu. Interpolasi kelandaian relatif yang diterima oleh antara 0,8 sampai dengan 0,35 masing-masing untuk kecepatan desain 20 sampai dan 130 km per jam memberikan kelandaian relatif maksimum untuk rentang kecepatan desain. Nanti tabel 521 para pemirsa akan kita tampilkan bagaimana kaitannya dengan kelandaian relatif tadi ya. Nah, ini para pemirsa kelandaian relatif tadi. Ini kalau kecepatan 20 km per jam di sini, kemudian kalau kecepatan 130 km per jam di sini. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah boleh disebut tadi interpolasi bahasanya ya. Pada kecepatan desain ini, maka di sini ada pendalamannya tentang kaitannya kelandaian relatif maksimum dan kemiringan relatif ekivalen maksimum. Jadi kelandaian dan kemiringan. Beda para pemirsa ya. Jadi ada kelandaian, ada kemiringan. Kalau kelandaian itu diukur dari searah jalan. Jadi ketika kita akan menuju ke sana, ke depan itu namanya ngomongnya kelandaian. Tapi kalau itu kemiringan, itulah searah melintang jalan.
kanan kirinya perbedaannya seperti apa, itu namanya kemiringan. Ya, bedakan Bapak Pemirsa ya, kelandaian dan kemiringan dalam terminologi desain jalan geometrik terutama itu berbeda ya. Kelandaian itu ke arah as jalan, kalau kemiringan adalah melintang terhadap jalan. Ya, nah di sini disampaikan tabel-tabelnya, kecepatannya desain seperti apa, kemudian nilai-nilainya adalah ini kelandaian relatif maksimumnya dalam satuan persen, kemudian kemiringan relatif ekuivalen maksimumnya seperti apa, ini adalah perbandingan. Kemiringan relatif itu perbandingan, jadi perbandingan antara vertikal dan horizontal di sini. Ya, oke, para pemirsa, selanjutnya kita akan membicarakan tentang faktor penyesuaian untuk jumlah lajur rotasi. Nah, jumlah lajur rotasi tadi, jika ada beberapa lajur yang akan dirotasi, faktor-faktor penyesuaian berikut ini hendaknya diterapkan pada lajur-lajur yang akan dirotasi. Ini tabel 52 ini. Jadi ini jumlah lajur rotasinya, ini ada N-nya, 1, 1,5, 2, dan seterusnya ini. Kemudian ini faktor penyesuaian. Nanti ini memang erat kaitannya dengan rumus ya, karena makanya variabelnya itu diambil dari faktor penyesuaian untuk jumlah lajur rotasi ini ya. Jadi ini adalah faktor penyesuaian untuk yang BW. Kemudian di sini adalah kenaikan panjang relatif terhadap rotasi satu lajur untuk yang N1BW di sini ya. Nanti ini variabel ini erat kaitannya dengan rumus yang nanti akan ditayangkan ya. Kemudian faktor penyesuaian untuk jumlah lajur rotasi, ini adalah tabelnya. Kalau ini adalah tampilan gambarnya begitu ya. Kaitannya dengan faktor penyesuaian jumlah lajur rotasi di sini adalah ini 1 lajur rotasi, kemudian ini 2 lajur rotasi, ini adalah 3 lajur rotasi. Ini deskripsi untuk lajur-lajurnya seperti ini. Kemudian ini untuk yang 2 lajur ya, ini ya. Lajur pertama, lajur luar, lajur dalam begitu ya. Kemudian kalau 3 lajur rotasi, ini lajur luar, lajur tengah, ini lajur yang dalam mendekati median. Bentuknya seperti ini dan ini adalah model-modelnya. Mau di as jalan apa mau yang bagaimana, atau di tepi atau di tengah ya. Oke, begini para pemirsa ya. Selanjutnya tentang panjang pencapaian super elevasi. Nah, ini agak jelimet, tetapi tidak masalah. Ini nanti sebenarnya ini penjelasan dari satu tabel. Ada satu rentetan tabel yang sangat banyak sekali. Di sini disebutkan ada tabel 523 dan tabel sampai tabel 540 ya. Gini ya. Jadi tabel sepanjang ini kurang lebih sekitar 16 tabel gitu ya. Nah, banyak ya. Ditunjukkan hubungan antara panjang minimum super elevasi runoff atau panjang minimum lengkung peralihan atau sering disebut dengan LS yang tidak termasuk tangan runoff, radius tikungannya R-nya seperti apa, kemudian super elevasi maksimum Emax untuk VD dan kecepatan berjalannya, tadi V jalannya seperti apa. Tabel-tabel tersebut dapat digunakan untuk menentukan LS ya. Jadi untuk menentukan LS-nya maka bisa dilihat tabel dari tabel 2523 sampai dengan tabel 540. Oke. Pada gambar 520 nanti akan ditayangkan menunjukkan ada ABC nanti ya gambarnya. Metode menunjukkan 5 metode distribusi pencapaian super elevasi yang dijelaskan secara diagram untuk setiap perubahan R di bagian kurva peralihan. Dikaitkan dengan distribusi pencapaian kekesatan melintang yaitu F, kekesatan itu F, kemudian VD, kecepatan desain, dan kecepatan jalannya di setiap titik untuk setiap nilai di sepanjang runoff. Oke, kemudian ada saran di sini, gunakan metode 5 untuk menghitung distribusi E dan F yang tepat pada setiap desain bagian transisi. Oke, kita lihat bagaimana Pak pemirsa. Jadi inilah para pemirsa gambar ini metode pendistribusian super elevasi dan kekesatan melintang. Bisa dilihat sini para pemirsa untuk tabelnya ini adalah distribusi untuk super elevasi. Kemudian tabelnya bukan tabelnya gambar ya.
Gambar yang pertama adalah distribusi superelevasi, gambar yang tengah ini adalah hubungan antara F dan VD, kemudian gambar yang bawah ini adalah hubungan F dan dengan V, ya, ini ya. Ya, jadi gambar di sini jelaskan metode pendistribusian superelevasi dan kekesatan melintang untuk penomoran ada 1 sampai dengan 5 itu menandai metode distribusi untuk E dan F-nya ya. Oke, jadi para pemirsa di sini rate of superelevation-nya di sini ini ada tabel A, ini tabel B, ini tabel C, erat kaitannya dengan penjelasan-penjelasan ini tadi. Kemudian menggunakan kalau di dalam saran tadi adalah menggunakan metode 5. Berarti yang dikasih merah ini ya. Metode kasih 5 merah ini untuk metode 5 hubungan antara di sini adalah distribusi superelevasinya. Kemudian itu metode 5 ini untuk hubungan F dan VD. Kemudian ada ini adalah untuk yang di sini yang gambar C adalah hubungan antara F dengan V untuk runningnya, kecepatan berjalannya seperti ini ya, VJLN tadi itu ya. Oke, sehingga di sini bisa ditentukan tentang bagaimana faktor kekesatannya, kemudian ini ada faktor kekesatannya. Oke, baik para pemirsa, inilah grafik tentang metode pendistribusian superelevasi dan kekesatan melintang. Kemudian panjang run-up superelevasi atau sering disebut dengan LS ya, panjang spiral ya. Panjang run-up superelevasi jadi LS di bawah ini berdasarkan lebar lajur yang bervariasi 3,5, 3 dan 2,75. Jadi panjang run-up-nya seperti apa nanti tabelnya kita tampilkan. Untuk lebar jalur lainnya, panjang run-up yang sesuai dengan variasi secara proporsional. Oke, kita lewati. Selanjutnya di sini, untuk mendapatkan panjang lengkung peralihan atau super elevation run-off, selain menggunakan tabel 523 sampai dengan tabel 520, dapat pula dihitung menggunakan persamaan 14. Jadi persamaan 14 untuk parameter-parameter yang belum tersedia di dalam tabel. Jadi para pemirsa, tabel itu hanya untuk memudahkan. Tapi kalau kita mau general, mau menggunakan persamaan, boleh-boleh saja ya. Oke, baik para pemirsa. Bagaimana rumusnya? Jadi untuk menentukan panjang minimum run-up superelevasi lengkung peralihan itu berdasarkan persamaan 14. Ini LS sama dengan WN1 ED dibagi dengan delta dikalikan BV. Ini yang tadi yang parabel-parabel yang sebelumnya tadi ada itu tadi ya, gini ya. Nah, keterangannya di sini LS adalah panjang minimum run-up superelevasi lengkung peralihan. Satuannya meter, kemudian ada kelandaian relatif, ada jumlah lajur, ada faktor penyesuaian BW, ada lebar lajurnya, kemudian ada tingkat superelevasi desainnya. Oke, ini rumusnya. Namun demikian para pemirsa, secara praktis memang sudah disediakan oleh PDGJ untuk kondisi-kondisi yang sudah umum dipakai ya. Di sini dikatakan sehubungan dengan kondisi kemiringan dan permukaan jalan yang normal berbeda, yaitu ada 2% dan 3%, maka disediakan tabel. Tabelnya apa? Untuk yang kemiringan melintang normalnya 2%, maka gunakan tabel 523 sampai dengan 531 ya. Kemudian kemiringan melintang untuk yang normal, yaitu yang 3%, itu menggunakan tabel 532 sampai dengan tabel 540. Jadi yang di atas ini ada 8 tabel, kemudian yang bawah juga ada 8 tabel, ini berdasarkan kemiringan normalnya. Kemudian tabel ini bervariasi nanti berdasarkan lebarnya, mau 3,5 atau 3,75 dan seterusnya. Oke, para pemirsa, ini Pak Aji akan menunjukkan contoh tabel. Tabelnya sangat banyak, tetapi saya ambil satu saja untuk menunjukkan tentang bagaimana sebenarnya tampilan tabel itu. Kemiringan melintangan normal untuk 2%, yaitu tabel 523 sampai dengan tabel 531. Nah, ini kita tampilkan untuk yang 523 saja. Di tabel 523 ini tampil hubungan LS, run-off, dengan BC untuk R tertentu, Emax tertentu, dan lebar tertentu. Bagaimana cara melihatnya Pak Misang? Jadi LS, di mana LS? Ini di LS ini ya. Ini adalah LS-nya ya, cara baca. Kemudian VD, kecepatan desain. Gimana VD-nya? Ada di sini. Jadi ke kanan ini tentang VD.
Kemudian untuk R, di mana R-nya? Di kolom yang sebelah kiri ini ya. Tentunya ini tabel ini untuk yang emak 8% pada jalan dengan lebar 3,5 meter. Artinya apa? Untuk emak yang berbeda dan lebar berbeda di tabel yang berbeda. Tetapi tampilannya mirip Pak pemirsa ya. Di sini itu LS, terus kemudian di sini ada PD, kemudian di sini ada R ya. Oke, para pemirsa, tinggal memilih saja kalau kita desain R-nya berapa, kemudian diperlukan LS-nya berapa pada kecepatan desain tertentu. Oke, ini untuk yang tabel 523 sampai 531, tetapi kita ambil contoh yang di depannya saja, 523. Nah, kemudian untuk yang normalnya 3% seperti apa? Ini ada di tabel berikutnya, deretan tabel ini untuk yang normal 3%. Itu tampilnya di tabel 532 sampai dengan tabel 540. Di sini dinyatakan di sini mirip tipikal cara mendeskripsikannya, ada LS, kemudian ada PD, kemudian ada normalnya berapa, ini karena ini 3% berarti EN-nya jelas itu 2% ya. Kemudian Rmax-nya itu Emax-nya 8% untuk lajur yang 3,5 ya. Sama para pemirsa, ini ada LS-nya, ini PD-nya, ini R-nya ya. Oke, para pemirsa, inilah berbicara tentang bagaimana kemiringan melintang normal untuk suatu nilai-nilai yang akan kita gunakan sebagai dasar desain. Oke, baik para pemirsa. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan tentang, karena topiknya tentang super elevasi, saya ingin menyampaikan sekilas dulu tentang apa dan bagaimana sebenarnya diagram super elevasi itu. Jadi ini saya berikan contoh untuk yang full circle FC, kemudian yang spiral SCS, kemudian yang spiral SS. Ini yang sebelah kiri ini para pemirsa, ini untuk full circle bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah as jalan sebagai sumbu rotasi, kemudian sisi dalam ini menurun, kemudian sisi luar menaik ya. Oke. Kemudian ada potongan melintangnya. Kalau di sini itu adalah normal dari sumbu rotasi yang turun sebesar E normal. Kemudian kalau di sini itu adalah yang kanan miring sebesar normal. Kemudian yang ke kiri itu miring sebenarnya sebesar normal itu juga. Kemudian pas di puncak ini memang ada namanya Emax tadi ya. Oke, ini untuk yang full circle, tapi secara penggambaran mirip-mirip ya. Hanya bedanya karena ada, kalau ini hanya full circle, kemudian kalau yang di gambar yang kedua ini adalah untuk SCS, tentunya ada spiral, ada sedikit berbeda, tapi filosofi penggambarannya sama. Kemudian gambar yang sebelah kanan ini untuk yang spiral-spiral. Tapi sama para pemirsa, untuk memahaminya jangan lihat sama, jadi potongan melintang di masing-masing posisi ini bisa dilihat ini untuk kondisi yang normal di sini, kemudian ini adalah yang ketika mau masuk ke lengkung peralihan, kemudian di sini adalah kondisi puncaknya ya. Sama ini juga begitu, ini yang kemiringan normal, ini adalah kemiringan puncak, kemudian ini sudah masuk ke normal ya. Secara prinsip seperti ini, tapi nanti saya akan membicarakan lagi tentang run off ya. Lengkung peralihan tadi, yang run off tadi nanti akan kita pertajam lagi, dan bagaimana sebenarnya memahami tentang run off atau LS itu. Oke, para pemirsa, itulah kiranya yang bisa dijelaskan oleh Pak Haji terkait dengan bagaimana desain alignment horizontal fokus kepada super elevasi ya. Oke, para pemirsa, semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi para pemirsa untuk meningkatkan kemampuan para pemirsa di dalam memahami tentang desain geometri jalan. Tunggu materi berikutnya, setelah super elevasi kita akan berbicara tentang run off atau LS dan materi-materi berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.